Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, amma ba'du. Kaum muslimin yang Allah muliakan, takwa secara bahasa banyak mengandung pengertian. Ya. Di antara pengertian takwa ada pada kalimat takwa itu sendiri. Huruf takwa ada 4. Yang pertama adalah hurufnya ta. Ta maknanya adalah tawadu atau rendah hati. Allah berfirman di dalam surat An-Najm, "Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanittaqo." Jangan kalian merasa lebih bersih, lebih suci, lebih baik dari yang lain. Karena yang paling tahu tentang dirimu adalah Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya yang paling tahu bagaimana kualitas diri kita, ketakwaan kita dan sebagainya adalah hanya Allah. Rendah hati itu maknanya adalah la tas'ur khairun min ghairik. Tidak merasa lebih baik dari yang lain. Ketika kita melihat seorang yang masih non muslim misalnya, orang yang rendah hati akan mengatakan kepada Allah, "Ya Rabb, betapa mudah bagimu mengembalikan keyakinan. Engkau bisa memberikan hidayah kepada siapa yang Engkau kehendaki. Kalau dia sekarang masih non-muslim, jika Engkau kehendaki, maka dia diberi hidayah. Dan ketika dia diberi hidayah, jarak 1 menit dari setelah dia bersyahadatain, maka dia wafat, maka si non-muslim tadi setelah menjadi muslim dan 1 menit kemudian dia wafat, maka dia akan di surga selama-lamanya. Justru kitalah yang belum tentu kemana masuknya nanti. Orang rendah hati ketika melihat orang yang hilang akalnya, orang gila, dia akan mengatakan kepada Allah, "Ya Allah, dia hilang akalnya. Tapi tidak ada yang mustahil jika kau menghendaki dia sembuh dari hilang akalnya. Lalu kemudian setelah akalnya normal, dia mendapatkan hidayah, lalu dia menjadi seorang mukmin, seorang muslim yang istiqomah, yang memberikan kontribusi yang luar biasa atau signifikan kepada agama, dan dia bisa wafat dalam keadaan husnul khotimah." Jadi ketika kita melihat orang yang hilang akalnya pun kita tidak merasa lebih baik. Melihat orang kaya, orang yang rendah hati akan mengatakan, "Ya Allah, dia lebih kaya dari saya." Maka tentu sedekah dia, wakaf dia, zakat dia, infak dia lebih banyak dari saya. Ketika melihat orang miskin, orang yang rendah hati akan mengatakan, "Ya Allah, dia lebih miskin dari saya." Tentu proses hisabnya dia amat sangat mudah dan amat sangat sederhana. Sementara diri ini belum tentu akan mudah hisabnya. Ketika melihat orang yang sudah tua, orang yang rendah hati akan mengatakan, "Ya Rabb, dia lebih tua dari saya." Maka tentu amal-amal kebaikan dia, tahajud dia, zikir dia, infak dia, bacaan Quran dia, puasa dia lebih baik dari saya. Ketika melihat anak-anak yang lebih muda, dia akan mengatakan orang yang rendah hati itu, "Ya Rob, dia lebih muda dari saya." Tentu dosa-dosa dia, kedurhakaan dia tentu lebih sedikit dibandingkan dengan kedurhakaan dan dosa maksiat yang saya kerjakan. Singkat cerita, orang yang rendah hati dalam perspektif Islam adalah orang yang merasa bahwa dirinya tidaklah lebih baik daripada orang lain. Ketika kita merasa lebih baik dari orang lain, itulah yang disebut dengan al-kibru atau bahasa kitanya adalah sombong. Dan iblis itu adalah sebelumnya adalah hamba Allah yang alim, hamba Allah yang rajin ibadah, tetapi karena dia merasa lebih baik dari Nabi Adam alaihissalam, dan dia tidak mau bersujud ketika Allah memerintahkannya, sujud penghormatan, maka jatuhlah laknat atasnya. Mudah-mudahan kita dihindarkan oleh Allah dari sifat yang tinggi hati, lalu kita menjadi orang-orang yang digambarkan dalam surat Al-Furqan, wa ibadur rahmanil ladina yamshuna alal ardi hauna. Adapun hamba-hamba Allah yang Maha Kasih itu, mereka adalah orang-orang yang berjalan di atas muka bumi ini dengan rendah hati. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.